dia lepas berbahaya, bisa mengendap. Oleh karena itu molekul-molekul tersebut akan dibungkus oleh suatu misel ya yang namanya kilomikron. Ya, kilomikron. Nah, kilomikron ini akan beredar ke seluruh tubuh, kapiler ya. Nah, ini jaringan di seluruh tubuh ya. Ke otot, ke otak, kemana-mana. Energi-energi yang ada di kilomikron ini dalam bentuk lemak dan kolesterol akan diambil oleh jaringan-jaringan seluruh tubuh kita, sehingga akan membentuk kilomikron sisa atau remnant kilomikron. Nah, ini kilomikron sisa. Nah, semua kilomikron yang sisa akan dikirim ke hati. Nah, jadi perhatikan di sini, kalau kita makan lemak banyak, kolesterol banyak, maka siapa yang bebannya berat? Bukan jaringan ini, karena jaringan ini, otot dan yang lain hanya mengambil seperlunya. Tapi sisanya dikirim ke hati, gitu ya. Nah, di hati, hati ini sebagai pusat yang akan mengatur kolesterol dan lemak ini mau kemana. Nah, oleh karena itu, kalau hati sudah berlebih, maka hati akan membentuk yang namanya VLDL, very low density lipoprotein. Lipoprotein, jadi itu protein tapi ada lemaknya di situ. Apa gunanya? Proteinnya itu adalah alamat dia mau dikirim kemana, sedangkan lemaknya itu adalah yang akan dikirim. Dan dia beredar lagi ke seluruh tubuh. Ya, ke seluruh tubuh beredar lagi. Nah, terus kemudian dari VLDL setelah diserap oleh seluruh tubuh ya ini, dia akan menjadi yang namanya IDL, intermediate density lipoprotein. Nah, IDL ini kalau hati butuh bisa diambil oleh hati. Kalau hati nggak butuh, dia akan beredar lagi ke seluruh tubuh, diserap oleh jaringan seluruh tubuh ini ya, otot dan organ lain, menjadi LDL, low density lipoprotein. Nah, saat sudah menjadi LDL, itu energinya sudah tinggal sedikit. Artinya apa? Lemaknya sudah diambilin. Yang sisa apa? Kolesterol. Jadi LDL ini kolesterolnya tinggi. Makanya seringkali LDL dibilang lemak jahat. Ya, sebenarnya ya nggak jahat juga. Ya, dia ada fungsinya untuk apa? Untuk mengirim sisa kolesterol balik ke hati untuk dimetabolisme lagi. Gitu ya. Nah, LDL ini kemudian setelah masuk ke hati nanti dia akan dipecah lagi ya, diambilin kolesterolnya untuk kemudian dikirim ke jalur metabolisme yang lain. Itu berhenti sampai situ dulu. Nah, apa yang terjadi kalau kita banyak makan kolesterol dan lemak dari sini? Maka hati sudah menerima banyak kolesterol dan lemak dari kilomikron sisa. Terus gimana dengan LDL ini? LDL nggak bisa masuk. Jadi kalau hati harus milih antara kilomikron sisa dengan LDL, mana yang dipilih oleh hati? Kilomikron sisa. Kenapa? Karena ini kolesterol baru masuk dari makanan, lebih segar. LDL ini sudah mutar-mutar dalam tubuh berkali-kali. Dari VLDL mau balik jadi IDL ke hati ditolak, dia muter lagi, beredar lagi ke periferal. Akhirnya dia jadi LDL, mau masuk ke hati ketolak, terus muter terus. Nah, LDL ini bisa muter terus di dalam tubuh sampai beberapa putaran, banyak sekali putaran sampai hati mau menerima. Kalau enggak, dia akan terus muter. Akhirnya apa? Ya dia bisa mengendap di suatu titik. Nah, saat mengendap itulah dia bisa yang namanya menyumbat pembuluh darah. Nah, ini yang berbahaya. Nanti akan menimbulkan plak kolesterol dan menjadi aterosklerosis atau penyakit jantung koroner jika menyumbatnya di jantung. Atau menjadi stroke jika menyumbatnya di tempat-tempat yang lain. Gitu ya. Nah, tapi tubuh punya mekanisme untuk membersihkan jaringan-jaringan, membersihkan pembuluh darah dari kolesterol yang berceceran atau berlebih. Namanya HDL, high density lipoprotein. Kenapa high density? Karena isinya banyakkan kolesterol. Jadi HDL ini dibuat oleh jaringan-jaringan untuk mengirimkan kolesterol sisa ke hati. Ini ya. Termasuk juga kalau ada jaringan-jaringan yang membutuhkan hormon, karena hormon itu disintesis dari kolesterol. Minggu kemarin saya udah cerita mengenai testosteron, itu juga disintesis dari kolesterol. Nah, itu diambil dari sini HDL. Nah, HDL ini akan dikirim ke hati. Dan HDL nggak punya jalur lain, dia pasti masuknya ke hati. Ini HDL ya. Jadi HDL itu digunakan sebagai pembersih, makanya dibilang sebagai kolesterol baik. Nah, balik lagi ke hati. Terus kemana kolesterol-kolesterol yang dibuang? Lihat tanda panahnya. Hanya ada satu tanda panah pembuangan, yaitu asam empedu. Padahal tadi apa asam empedu? Absorpsi balik.
Jadi gimana kalau kita mau nurunin kolesterol? Stop makan kolesterol. Dengan kita menstop makan kolesterol, maka di sini yang masuk nih akan sedikit. Tapi kan pengeluaran asam pedu akan tetap. Otomatis dalam jangka panjang, jadi nggak bisa instan. Kita harapkan konsentrasi kolesterol di dalam darah akan turun ya. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah mekanisme tadi ya, proses penyerapan. Jadi kita bicara tadi pencernaan sudah. Nah, ini penyerapan, diserap ke dalam sel. Ada sel-sel seluruh tubuh atau perifer, namanya ada sel hati. Nah, terakhir itu adalah proses metabolisme atau ekstraksi energi atau oksidasi ya. Itu metabolisme. Nah, di sini ada beberapa yang terlibat, yaitu sitoplasma dan mitokondria. Intinya seperti ini. Jadi tadi saya cerita di awal, ada degradasi, ada sintesis. Secara umum reaksi penguraian ya, baik penguraian karbohidrat, protein ya, atau asam amino ya, monosakarida, asam amino, dan lipid ya, dalam hal ini asam lemak, semua terjadi dalam mitokondria. Kenapa? Karena digunakan untuk energi. Bagaimana dengan biosintesis? Biosintesis harus terjadi di tempat yang terpisah. Kalau satu tempat, yang satu bikin, yang satu menguraikan, mubazir. Makanya reaksi sintesis sama reaksi oksidasi atau degradasi itu di tempat yang berbeda. Reaksi sintesis umumnya terjadi di retikulum endoplasma. Jadi kalau tadi gluconeogenesis terjadinya juga di sitoplasma, tapi untuk sintesis asam lemak terjadinya di retikulum endoplasma. Kenapa? Karena lemak tidak larut di dalam air. Sehingga retikulum endoplasma, kalau masih ingat gambar sel, dia berupa kantong-kantong gitu ya. Nah, di kantong-kantong ini maka tidak tercampur dengan sitoplasma atau media yang larut air, sehingga bisa terjadi proses sintesis asam lemak. Oke, sekarang kita membahas tentang degradasi dulu ya, atau oksidasi asam lemak. Oksidasi asam lemak itu sangat panjang. Saya ambil contoh yang paling umum, kalau kita makan lemak isinya stearat, atau kalau kita makan sesuatu yang dari tumbuhan ya, isinya banyak mengandung palmitat C16. Satu asam palmitat itu kalau dipotong 2 jadi asetil CoA kan 2 karbon, asam palmitat 16, maka menghasilkan 8 asetil CoA. Nah, selain itu juga menghasilkan FADH dan NADH. FADH dan NADH ini akan masuk ke transport elektron menjadi energi. Jadi banyak sekali energi yang diproses, dihasilkan dari proses oksidasi asam lemak. Jadi ini nanti tolong dibaca. Nah, sebelum asam lemak mengalami reaksi oksidasi, dia mengalami proses aktivasi. Jadi ini aktivasinya ya, yang pertama untuk masuk ke mitokondria itu butuh yang namanya karnitin. Makanya perhatikan banyak susu-susu untuk binaraga itu mengandung karnitin. Kenapa? Membantu asam lemak dikirim ke mitokondria. Ya Pak, saya udah minum susu untuk binaraga, tapi kok tidak berkurang juga ya lemaknya? Olahraga nggak? Kalau nggak ya nggak berkurang lah. Karena lemak itu hanya diuraikan jika dua hal. Satu, lapar. Yang kedua, kita butuh energi besar, sehingga karbohidrat tidak mencukupi, maka terpaksa mengambil dari lemak. Jadi harus olahraga, harus puasa, baru lemak akan terurai. Pak, ini saya tidak makan selama 2 hari. Wah, itu bukan puasa, bukan lapar, namanya kelaparan. Kalau kelaparan yang diuraikan bukan lemak tapi protein, malah berbahaya ya. Oke, ini proses aktivasi asam lemak ya. Jadi dari asam lemak bebas di sitoplasma itu akan masuk ke dalam membran mitokondria, ke ruang antar membran ya. Prosesnya dibantu oleh karnitin ya, molekul karnitin. Kemudian di sini masuk lagi ke matriks mitokondria ya. Nah, di sini baru nanti akan mulai terjadi proses penguraian dari asam lemak. Nah, ini ada istilah LCFA, long chain fatty acid, asam lemak lantai panjang.
Kemarin saya udah cerita, makin panjang asam lemak maka makin tidak sehat. Ya ini untuk yang jenuh ya, kita belum bahas yang tidak jenuh. Makin panjang maka makin tidak sehat. Tapi kalau makin banyak ikatan rangkap itu makin sehat. Kenapa makin panjang makin tidak sehat? Makin lama dia diuraikannya, makin susah dipecahnya. Jadi yang sehat yang pendek. Biasanya dari mana? Minyak asalnya salah satunya dari VCO, itu C-nya cuma 12. Lemak susu mengandung asam laurat, C-nya 12. Dipecahnya lebih cepat dibandingkan asam palmitat atau asam stearat yang berasal dari lemak hewan. Nah, ini untuk proses degradasi asam lemak atau oksidasinya kita kenal dengan nama beta oksidasi. Kenapa beta oksidasi? Karena yang dipotong adalah asam amino beta. Jadi asam amino alfa, beta, gamma, delta dan seterusnya. Ini di beta terjadi proses pemotongan. Makanya menghasilkan dua molekul dengan dua atom karbon yang kita sebut sebagai asetil-CoA. Jadi prosesnya ada dehidrogenasi, hidratasi, dehidrogenasi lagi, tiolisis. Untuk prosesnya nanti tolong dipelajari ya ini ya, tahapan-tahapan pada proses oksidasi asam lemak. Nah, dehidrogenasi ini akan menghasilkan yang namanya FADH2. FADH2 itu energi, nanti akan jadi ATP lewat transfer elektron. Hidratasi atau masuknya air. Selanjutnya dehidrogenasi lagi menghasilkan NADH. NADH juga adalah suatu molekul pembawa energi ya. Nanti akan dirubah menjadi ATP juga. Nah, terakhir adalah tiolisis. Tio itu adalah belerang. Karena reaksinya akan melibatkan enzim ketotiolase ya. Di sini ada tiol atau sulfur ya. Senyawaan yang mengandung sulfur ini ada HS-CoA ini ya. Sehingga nanti akan lepas satu asetil-CoA. Jadi makanya enzimnya namanya tiolase. Oke, kemudian ini adalah rangkuman reaksi yang tadi. Jadi ada 4 reaksi, tolong nanti dipahami. Nah, satu asam lemak yang terdiri dari 16 karbon atau asam palmitat itu akan memproduksi 8 asetil-CoA. Kenapa 8? 16 bagi 2 jadi 8. 7 FADH. Kenapa 7? Karena 7 kali siklus. Pada siklus yang terakhir itu kan ada 4 karbon, pecah langsung jadi 2 sama 2, makanya 7 bukan 8. 7 NADH dan 7 H+. Nah, asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs, menghasilkan NADH lagi, menghasilkan FADH lagi, menghasilkan ATP juga ya. Dan NADH dan FADH ini semua akan masuk ke ATP. Jadi ATP yang dihasilkan pada hidrolisis asam lemak palmitat saja misalnya C16 itu akan sangat banyak ya. Di sini ada contoh perhitungannya ya. Ini 8 ditambah 93 ditambah 30 dikurangi 2. Kenapa dikurang 2? Karena butuh 2 ATP untuk aktivasi asam lemak tadi. Yang proses karnitin itu. Oke, ini tolong nanti dibaca ya reaksi-reaksi ini. Kemudian bagaimana dengan asam lemak dengan jumlah ganjil? Itu ada reaksi khusus yang terakhirnya menjadi propionil CoA. Untuk analis kimia mungkin saya nggak akan bahas secara mendetail ke yang asam lemak ganjil atau nah ini justru yang penting ya, badan keton. Jadi apabila tubuh mengkonsumsi banyak lemak, apabila seseorang berolahraga secara berat dan menguraikan lemak, maka akan terjadi banyak asetil-CoA di tubuhnya. Tapi siklus Krebs itu kapasitasnya terbatas. Nah, terus asetil-CoA ini larinya kemana? Nah, masalahnya adalah asetil-CoA itu dia membawa atau membutuhkan CoA. Sedangkan CoA dalam tubuh juga jumlahnya terbatas. CoA itu dari mana? Coenzim